Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Gimana kabar hari ini? Kabar hari ini gimana? Sehat kan? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Ya, di sini Bapak ingin melanjutkan tugas kemarin, ya, pelajaran kemarin yang sudah Bapak infokan lewat grup tadi, apa saja yang mau dijelaskan. Coba itu rada di suaranya miang-miang gitu. Nah, Ini Pak, sinyalnya agak jelek. banyak pelosok ya, jadi sinyalnya gangguan. Ya. Langsung Bapak absen dulu ini emang. Yang lainnya pada kemana ini? Ada yang sakit atau gimana? Dua lagi. Mbak Rizka, dua lagi kemana? Ini Pak, yang satu sakit, yang satu izin. Itu suaranya nih kayak gitu. Nah, jadi udah di sini ada Rizka, Yuni, dan Nabila. Dan semuanya itu dua-dua semoga kita doakan sehat selalu, diberikan kesehatan kembali, biar bisa kumpul lagi ya. Amin, amin. Nah, sekarang kita langsung masuk ke materi. Bentar Bapak akan share dulu materi hari ini. Nah, kelihatan semuanya nggak kelihatan? Terlihat Pak. Menyambungkan yang kemarin ya. Yang pertama kita masuk ke kelas dulu. Coba Rizka, itu judulnya apa? Judulnya pertemuan pada hari ini yaitu keberagaman masyarakat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, bagus. Itu kok dipikir-pikir, kelihatannya semuanya backgroundnya sama ya. Ya lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak akan langsung membacakan materinya ya. Karena perhatikan nanti akan ada sesi pertanyaan. Biar kalian melihatkan dan memperhatikan apa yang ada di sini. Yang pertama di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama memahami makna persatuan dalam kebangsaan. Yang kedua menjelaskan prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Tiga, menganalisis permasalahan yang muncul dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang pertama ada memahami makna persatuan dalam kebangsaan. Seperti contoh, memahami makna persatuan itu saling memahami antar bangsa. Misalkan bangsa Indonesia dengan bangsa China saling memahami agama, itu kan ada yang bangsa Buddha, agamanya Islam, agamanya Hindu, itu kan saling memahami dan memaknai persatuan, satu agama, satu ras, dan satu golongan. Yang kedua menjelaskan prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan yang ketiga menganalisis permasalahan. Kita nggak harus langsung tujuan langsung ke permasalahan itu, kita juga harus menganalisis permasalahannya apa,
permasalahan di antar agama itu apa, ras itu apa ya. Jadi kita tuh harus menganalisis dulu, jangan langsung ke dalam agamanya itu kita jangan suudzon. Ya. Kalau kita suudzon, kita kan hanya mengarang saja. Tuh. Selanjutnya, nah di sini ada makna persatuan dalam keberagaman. Pertama ada persatuan, artinya perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu. Terus persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia telah tumbuh dan terbentuk dalam nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia. Itu ada coy-coy gitu. Oh, banyak yang coy. Ya, lanjut kembali ke laptop. Nah, terus selanjutnya ada persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia memiliki arti yang sangat penting dan harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan kehidupan yang selaras dan seimbang. Oleh karena itu, diperlukan alat yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia, yaitu Dasar Negara Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu makna persatuan, ya, makna persatuan dalam keberagaman itu seperti itu. Selanjutnya, di sini ada prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Pertama ada prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keberagaman suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan. Yang kedua, prinsip nasionalisme. Indonesia nasionalisme merupakan paham yang mencintai tanah air. Adanya kesiapan siaga dari warga negara untuk membela tanah air. Bukan berarti kita mencintai tanah air itu kita menyayangi tanah kita, mencium-cium tanah itu bukan yang mencintai warga, bukan mencintai Indonesia, tapi lebih ke gila gitu ya. Kalau seperti kita cium-cium tanah atau meluk-peluk tanah, tapi yang mencintai tanah air itu ya seperti kita membuang sampah pada tempatnya, itu contoh kecilnya itu. Karena supaya tidak adanya banjir, seperti itu. Nah, yang ketiga, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa dan memiliki kebebasan yang bertanggung jawab tentu terhadap dirinya sesama dalam hubungan yang dengan Tuhan. Yang keempat, prinsip wawasan Nusantara, pandangan Indonesia tentang diri lingkungannya yang merupakan kesatuan politik, ekonomi, budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, di sini itu prinsip dan kesatuan keberagaman ras agama. Ya. Selanjutnya, nah di sini ada permasalahan keberagaman dalam masyarakat. Sebelum lanjut, adakah yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, Bapak lanjutkan. Tidak ada, Pak. Kalau ada, Bapak lanjutkan saja ya. Di sini ada 3 permasalahan keberagaman. Yang pertama, bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama ada suku bangsa, adat istiadat, agama. Yang kedua, pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia. Di sini dampak positifnya, terciptanya integrasi nasional. Terus menjadi sarana untuk mewujudkan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan golongan. Dan dapat memperkaya hazah. Hazah itu pembendaharaan ya, budaya bangsa. Yang ketiga, dampak negatif yang ditimbulkan terjadinya konflik dalam masyarakat, muncul sikap feodalisme, yaitu suatu pandangan yang berpegangan teguh pada hal-hal yang
kelihatan. Selanjutnya munculnya sikap sentralisme, yaitu suatu pandangan yang menggunakan bahwa suku bahasanya sendiri lebih unggul dari suku lain. Selanjutnya, nah di sini ada permasalahannya yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia yang sering muncul gitu ya. Di sini ada 4. Yang pertama, konflik antar suku. Kalian kan sering lihat mungkin di berita atau di TV antar suku, suku Dayak dan suku yang di Papua sana itu kan merebutkan antar harta, antar apa tuh suatu golongan, sama aja gitu kan masalahnya di situ. Nanti perang di situ banyak kan di titik-titik. Yang kedua, konflik antar agama. Yang berita kemarin tuh yang ada bom, ketika orang masuk ke gereja membawa bom tapi nggak berdagena malah di luar. Nah tadi jeruk itu kan. Nah di situ udah konflik antar agama. Yang pertama yang bawa bom itu dia mengaku bahwa dia tuh kalau mengikuti pemerintah itu bid'ah. Itu kan tidak seperti itu. Ya, bid'ah itu apa? Bid'ah itu yang tidak diajarkan di zaman Nabi. Gitu. Menurut dia bid'ah. Itu bid'ah. Nah menurut dia itu seperti itu, karena dia membawa bom, dia percaya dengan dirinya sendiri, lalu dia membawa bom ke gereja karena agama pemerintah itu kebanyakan agama ini, lalu dia membawa bom. Terus yang ketiga ada konflik antar ras. Yang keempat, konflik antar golongan. Nah, sama itu juga konflik ya yang sering terjadi lah, banyak berita-beritanya ya. Selanjutnya, nah ini kan yang paling disenangi. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat ya. Ada yang sendiri gini. Ya, ada yang bisa menjelaskan nggak kesimpulan di sini tuh apa? Dari permasalahan, dari prinsip agama, ras, makna. Ada yang bisa menjelaskan? Saya, Pak. Oh, mangga, Neng Rizka, mangga. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi yang telah Bapak jelaskan tadi, yaitu Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Nah, di mana kita haruslah dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seperti saling menghargai antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya tanpa memandang suku, ras, agama, adat istiadat, warna kulit, dan sebagainya. Nah, kemudian Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau, yang dimana setiap daerah memiliki adat istiadat, bahasa, kebiasaan, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian Bhinneka Tunggal Ika pastinya kan terjadi berbagai kekacauan kan di dalam kehidupan berbangsa di negara ini, yang dimana setiap orang akan hanya mementingkan dirinya sendiri atau daerahnya sendiri. Nah, oleh sebab itu, marilah kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus tetap menjaga dan harus sadar bahwa menyatukan bangsa ini memerlukan perjuangan yang panjang. Dan para pendahulu kita dalam menyatukan wilayah Republik Indonesia menjadi negara kesatuan. Kurang lebihnya seperti itu, Pak. Iya, ya Bang, seperti itu gitu kan. Benar apa yang dikatakan oleh Neng Rizka. Teman-temannya bisa mengerti apa yang tadi diucapkan? Gimana? Nabila? Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Kakak, bagus.
seperti yang sudah di sini, Bapak akan memberikan pertanyaan, ya. Sebentar. Sebentar ya. Tapi semuanya sudah mengerti kan apa yang tadi dijelaskan? Sudah, Pak. Sudah. Baik, di sini saya akan memberikan pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan makna persatuan dalam kebangsaan? Ada yang bisa menjawab? Coba. Saya lagi, Pak. Nah, jadi jawaban dari apa yang dimaksud dengan makna persatuan dalam kebangsaan yaitu persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Nah, sedangkan kesatuan yaitu merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Maka kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Nah, jadi kesatuan berbangsa Indonesia berarti keadaan yang merupakan satu keutuhan sebagai bangsa Indonesia. Nah, sedangkan kesatuan bertanah air merupakan satu keutuhan di dalam wilayah yang dihuni secara turun-temurun oleh bangsa Indonesia. Pak. Sudah. Baik, ada yang mengerti semuanya dari pertanyaan tadi dan jawabannya? Mengerti, Pak. Baik, selanjutnya yang kedua ada pertanyaan lagi. Coba, ada yang bisa menyebutkan keberagaman suku yang ada di Indonesia itu berapa sih? Ada sebutkan beberapa. Ada yang bisa menjawab? Ya, ini. So. Contohnya suku Sunda, suku Dayak, suku Mat, suku Jawa, suku Betawi, suku Batak, suku Bugis, suku Madura, dan masih banyak. Ya. Oke, betul apa yang dibilang Yuni. Baik, pertanyaan selanjutnya biar mempersingkat waktu ya. Coba jelaskan permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Permasalahannya, silakan. Ada yang bisa? Ya, Pak. Ya, Nabir. 1. Konflik antar suku, yaitu pertentangan antara suku yang satu dengan suku yang lain. 2. Konflik antar agama, yaitu pertentangan antar kelompok yang memiliki keyakinan atau agama berbeda. 3. Konflik antar ras, yaitu pertentangan antara ras yang satu dengan ras yang lainnya. 4. Konflik antar golongan, yaitu pertentangan antar kelompok atau golongan dalam masyarakat. Oke. Ya, betul. Baik, kayaknya ini sudah. Apakah mengerti semuanya? Sudah mengerti apa yang dijelaskan dari pertama? Halo? Halo? Ada? Ada, Pak. Ada, Pak. Nah, Bapak. Oke. Apakah semuanya mengerti dengan materi yang saya jelaskan tadi?
Mengerti, Pak. Alhamdulillah mengerti. Jadi untuk sekarang saya ada kegiatan lain ya. Mungkin kalau jika sudah mengerti, besok-besok nanti saya akan infokan lewat grup yang materi yang nanti dibacakan kembali ya. Nanti ini harus dipelajari lagi. Nanti saya akan menanyakan materi yang nanti dan yang sekarang saya akan pertanyakan lagi ya. Ya, siap? Siapa? Siapa? Oke, jadi ya. Cukup sekian. Semoga bermanfaat materi kali ini. Kalian semoga sehat selalu ya. Jangan lupa maskernya ya. Lain kali nanti belakangnya pakai background ya, biar beda-beda. Jadi biar gak sama semuanya ya. Kayaknya ini satu tempat kerja kelompok. Bagaimana ini? Aduh. Udah ya. Cukup sekian. Belajar. Meskipun di rumah belajar online. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.